Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Hakim. Kali ini saya akan membahas alokasi aset. Apakah kamu pernah merasa bingung saat ingin mulai berinvestasi? Harus beli saham, reksadana, atau justru menyimpan dana di deposito? Semua itu bisa diatur dengan strategi yang disebut alokasi aset. Dengan alokasi aset yang tepat, kamu bisa mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan investasi sesuai dengan tujuan dan profil risikomu. Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara mengalokasikan aset dengan cerdas, memilih jenis investasi yang sesuai, serta strategi terbaik agar portofolio investasimu tetap optimal. Alokasi aset. Alokasi aset adalah strategi investasi yang melibatkan pembagian dana ke berbagai jenis aset untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengelola risiko sesuai dengan tujuan investasi. Bayangkan kamu memiliki sejumlah uang untuk diinvestasikan. Apakah sebaiknya semuanya dimasukkan ke saham atau lebih aman jika semuanya ditaruh di deposito? Nah, disinilah pentingnya alokasi aset. Alokasi aset adalah strategi membagi investasi ke dalam berbagai jenis aset untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan. Tujuannya adalah memastikan bahwa portofolio investasimu tetap stabil, bahkan saat pasar sedang berfluktuasi. Misalnya, jika kamu hanya berinvestasi di saham dan pasar saham anjlok, kamu bisa mengalami kerugian besar. Namun, jika investasimu terbagi ke dalam beberapa aset, seperti saham, obligasi, dan deposito, maka risikonya bisa lebih terkendali. Jadi, alokasi aset bukan hanya tentang memilih investasi, tapi juga strategi mengatur keseimbangan antara risiko dan keuntungan sesuai dengan tujuan keuanganmu. Jenis-jenis aset dalam investasi. Yang pertama, aset berisiko rendah, (low risk, low return). Dalam dunia investasi, aset dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yang sudah saya sebutkan, aset ini cocok untuk kamu yang ingin investasi aman dengan risiko kecil meskipun keuntungannya juga tidak terlalu besar. Contohnya, deposito, yaitu menyimpan uang di bank dengan bunga tetap. Kedua, obligasi pemerintah, yaitu surat utang dari pemerintah yang relatif stabil. Ketiga, reksadana pasar uang, yaitu investasi di instrumen keuangan jangka pendek dengan risiko minimal. Kita lanjut ke jenis yang kedua, aset berisiko menengah atau (moderate risk dan moderate return). Aset ini memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan aset rendah, tetapi potensi keuntungannya juga lebih besar. Contohnya, reksadana campuran, gabungan dari saham dan obligasi. Yang kedua, saham dividen, yaitu saham perusahaan yang rutin membagikan keuntungan kepada investor. Ketiga, properti, yaitu seperti rumah atau apartemen yang bisa disewakan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Kita lanjut, jenis yang ketiga, aset berisiko tinggi, (high risk, high return). Aset ini memiliki potensi keuntungan besar, tapi risikonya juga tinggi. Cocok untuk investor agresif yang siap menghadapi fluktuasi pasar. Contohnya yaitu, yang pertama, saham individu, yaitu saham perusahaan tertentu yang harganya bisa naik atau turun drastis. Yang kedua, cryptocurrency, yaitu mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum yang sangat volatil. Yang ketiga, investasi startup, yaitu menanam modal di perusahaan rintisan dengan peluang sukses besar, tapi juga risiko tinggi. Jadi, semakin tinggi risiko suatu aset, semakin besar pula potensi keuntungannya. Tapi ingat, aset dengan profil risikomu. Tapi ingat, strategi terbaik adalah menyesuaikan pilihan aset dengan profil risikomu. Kita lanjut ke strategi alokasi aset berdasarkan profil risiko. Yang pertama, investor konservatif, (dalam kurung low risk, low return). Investor konservatif lebih mengutamakan keamanan dan stabilitas. Mereka tidak ingin kehilangan banyak uang meskipun keuntungannya lebih kecil. Komposisi alokasi asetnya biasanya seperti ini.
Yang pertama 70% obligasi dan deposito dalam kurung minim risiko dan stabil. Yang kedua 20% saham, dividen atau reksadana campuran dalam kurung untuk pertumbuhan jangka panjang. Ketiga 10% aset liquid dalam kurung uang tunai atau dana darurat. Kedua investor moderat dalam kurung balance risk balance returns. Investor moderat mencari keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Mereka siap menghadapi sedikit fluktuasi tapi tetap berhati-hati. Strategi alokasi asetnya yaitu 50% obligasi dan reksadana pasar uang. Kedua, 40% saham atau reksadana saham. Dan yang ketiga, 10% aset alternatif. Kita lanjut ke strategi ketiga. Investor agresif dalam kurung high risk high return. Investor agresif lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan siap menghadapi fluktuasi pasar. Strateginya lebih berani seperti 70% saham dan cryptocurrency, kedua 20% obligasi atau properti, dan yang ketiga 10% dana liquid atau investasi. Jadi, strategi alokasi aset tergantung pada seberapa besar kamu siap menghadapi risiko. Investor konservatif lebih aman, moderat mencari keseimbangan, dan agresif mengejar keuntungan maksimal. Tips mengelola portofolio investasi. Yang pertama, lakukan diversifikasi investasi. Jangan menaruh semua uangmu di satu jenis investasi. Diversifikasi membantu mengurangi risiko. Misalnya jika pasar saham sedang turun, aset lain seperti obligasi atau emas bisa tetap stabil. Kedua, rutin melakukan rebalancing. Seiring waktu, nilai aset bisa berubah dan komposisi investasimu bisa bergeser. Lakukan rebalancing secara berkala, misalnya setiap 6 bulan atau setahun sekali untuk memastikan alokasi aset tetap sesuai dengan strategi awal. Ketiga, pantau perkembangan pasar. Pasar keuangan selalu berubah. Pantau berita ekonomi dan tren investasi agar kamu bisa menyesuaikan strategi saat dibutuhkan. Misalnya ketika ada resesi atau peluang investasi baru yang menarik. Keempat, sesuaikan dengan tujuan keuangan. Pastikan investasimu sesuai dengan tujuan keuangan. Jika untuk jangka pendek, pilih investasi yang lebih stabil. Jika untuk jangka panjang, kamu bisa lebih agresif dalam memilih aset. Kelima, jangan panik saat pasar berfluktuasi. Pasar bisa naik turun, tapi keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada strategi jangka panjang, bukan emosi sesaat. Jangan buru-buru menjual aset hanya karena harga turun. Lanjut. Strategi alokasi aset sama dengan kunci sukses investasi. Jadi strategi alokasi aset adalah faktor utama dalam mencapai kesuksesan investasi. Dengan membagi dana ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dan properti, investor dapat mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka. Sekarang kamu sudah tahu pentingnya alokasi aset, jenis-jenis investasi, strategi berdasarkan profil risiko, dan cara mengelola portofolio dengan bijak. Ingat, investasi yang sukses bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tapi juga tentang mengelola risiko dengan cerdas. Sekian dari saya.